Biasanya kan kalau tidak hadir itu strategi untuk mengulur-ulur ya, melama-lamakan dengan harapan berkas yang sudah dijaksa kemudian dinyatakan lengkap sehingga nanti bisa lolos ke persidangan. Di pra-peradilan ini ditolak atau gugur atau tidak berhasil, ya tetap kami masih ada kesempatan ya untuk membela Peggy Setiawan, berjuang membela, menegakkan kebenaran nanti di persidangan pokok perkara nanti. Ya. Terakhir dari Untuk kasus si Vina ini sebaiknya di stop aja, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan, karena nggak ada artinya dan nggak ada gunanya ya. Karena apa ya? Karena para penjahat ini sudah berlindung di belakang bintang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nggak ada arti, nggak ada gunanya ya. Nah, jadi sebaiknya ditutup aja ya, karena sudah bicara uang ya, bicara suap ya, apalagi kalian sebagai saksi nanti ya, kan sekarang udah mulai berkurang nih ya. Jangan salah kalau seandainya nanti akan didatangi dengan orang yang tidak dikenal, dengan orang-orang bayaran yang mengancam keselamatan kalian dan keluarga kalian ya kan. Nah sebaiknya ya sudahlah ya, sudah nggak usah diteruskan lagi ya. Nanti para saksi-saksi ini juga sama kan gitu, karena memang sudah narasi ya kan, alibinya sudah dibangun, terus kemudian sudah diskenariokan seperti ini, dan ini dia akan bisa terbongkar ya, karena dia punya kekuatan hukum, dia ya namanya penegak hukum ya bebas gitu kan. Jadi nggak usah diteruskan dan dilanjutkan. Nah bagi keluarga korban ya yang ikhlaskan aja, dan bagaimana cara bisa selesai ya, serahkan kepada yang kuasa. Bangun tengah malam ya, bangun tengah malam, sujud. Yang pertama sholat itu sholat hajat, mohon kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala, menangislah di situ. Di sini kita lihat lagi warganet sangat geram atas tindakan penegak hukum terhadap kasus Vina Cirebon ini. Warganet ramai mencap kinerja kepolisian yang sangat kacau. Warganet di sini menyebut lebih baik kasus Vina Cirebon ini di stop saja dan jangan diteruskan dan dilanjutkan. Karena apa? Karena para penjahat ini sudah berlindung di belakang para pejabat. Warganet tersebut juga menyarankan agar kasus Vina ini ditutup saja, karena sudah bicara uang, bicara suap, apalagi sebagai saksi nanti. Takutnya akan didatangi orang-orang yang sudah dibayar oleh pejabat yang akan mengancam keselamatan mereka. Karena memang sudah narasi, alibi-alibinya yang sudah dibangun dengan skenario-nya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kita harus merubah mindset dan cara pandang kita terhadap Ibtu Rudiana. Kenapa saya katakan demikian? Tentunya kita perlu curiga mengapa Ibtu Rudiana begitu percaya dengan keterangan Aib yang menerangkan bahwa ia melihat ada peristiwa lempar-melempar yang dilakukan oleh segerombolan orang. Padahal itu hanya disaksikan 1 kilometer dari TKP ditemukannya mayat itu, atau tempat ditemukannya mayat itu. Inilah indikasi yang pertama bahwa Ibtu Rudiana ini perlu kita curigai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengungkap terangnya peristiwa meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon tempo itu. Yang kedua yang harus kita curigai adalah mengapa Ibtu Rudiana mempengaruhi Ali Akbar atau Liga Akbar untuk membuat keterangan, memperkuat keterangan Aib yang saya katakan tadi itu sangat sumir. Ya. Yang ketiga, Ibtu Rudiana ini baru membuat LP setelah 8 orang atau 7 orang itu ditangkap, karena 1 orang ya sebelumnya si Rivaldi itu kan sudah ditangkap di polsek yang lain 1 hari sebelum penangkapan itu. Mengapa baru LP dibuat setelah orang ditangkap dan disiksa? Ya. Yang keempat, mengapa
setelah dibuat LP, ditetapkan tersangka, baru dilakukan ekshumasi atau penggalian kuburan untuk mengotopsi kembali. Ya. Satu lagi komentar tajam dari salah satu seorang warganet dalam kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Dikarenakan banyak menimbulkan rasa simpati dari masyarakat, warganet tersebut meminta agar kita sebagai penegak keadilan harus merubah mindset dan cara pandang kita terhadap Ibtu Rudiana. Kenapa demikian? Tentunya kita perlu curiga kenapa Ibtu Rudiana begitu percaya dengan keterangan Aep yang menerangkan bahwa ia melihat ada peristiwa lempar-melempar orang yang dilakukan oleh segerombolan orang. Kata warganet tersebut, itulah indikasi pertama kenapa Ibtu Rudiana patut untuk kita curigai. Dan pihak yang harus bertanggung jawab untuk menangkap terangnya peristiwa meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah. Kalian semua percaya kalau tiba-tiba pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini mengumumkan kalau mereka ini sudah menangkap Peron alias Peggy Setiawan. Peron sendiri dikabarkan ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Sampai saat ini banyak yang mengira bahwa kasus almarhumah Vina ini penuh misteri dan banyak sekali kejanggalan. Pasalnya, ciri-ciri DPO yang diungkapkan oleh Humas Polda Jawa Barat ini, pelaku memiliki ciri-ciri rambut keriting, kulit hitam, tinggi badan 160 cm. Rambut keriting loh, sedangkan foto yang beredar, Peggy ini rambutnya lurus guys. Apakah Peggy ini sudah melakukan smoothing rambut? Menurut kalian gimana? Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pihak kepolisian ini main asal tangkap aja karena sudah geram dan ingin netizen seluruh Indonesia ini diam dan stop mengangkat kasus ini ke publik? Sebagai salah satu saudara seiman se-Indonesia, gue sih belum yakin kalau yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan alias Peron, yang merupakan salah satu DPO dari kasus Vina ini. Apakah yang di-up ini adalah benar-benar Peggy Setiawan atau orang lain yang dipaksa menjadi Peggy? Tapi nggak tahu, kira-kira mana nih yang paling bisa dipercaya? Jejak digital ketiga pelaku DPO atau announcement dari pihak Humas Polda Jawa Barat? Tulis di kolom komentar jika kalian mempunyai pendapat yang sama. Please guys, jangan sampai kasus ini redup, apalagi tidak menemukan titik terang. Kita doakan saja ya guys, semoga kasus ini cepat selesai dan menemukan titik terang, sehingga almarhumah Vina dan almarhum Eki ini lebih tenang di alam sana. Di sisi lain, di video ini juga kita lihat salah satu warganet ikut memberi tanggapan. Banyak yang mengira kasus almarhum Vina ini penuh misteri dan kejanggalan. Pasalnya, ciri-ciri DPO yang diungkap Humas Polda Jabar ini memiliki ciri-ciri rambut keriting dan kulit hitam. Sedangkan saat ini tersangka yang sudah ditangkap, Peggy Setiawan atau Peggy Kulibangunan, memiliki rambut yang lurus dan panjang. Yang menjadi pertanyaan oleh netizen tersebut, apakah pihak kepolisian ini main asal tangkap aja karena sudah gerah dan ingin rakyat Indonesia diam dan stop kasus ini ke publik? Warganet satu ini belum yakin kalau Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah DPO yang sebenarnya. Jangan sampai kasus ini diredup dan tidak menemui titik terang, dan semoga kasus ini cepat selesai dan menemukan titik terang sehingga almarhum Vina dan almarhum Eki ini lebih tenang di alam sana. Jadi, bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.